Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saat ini kita akan berbicara, saudara-saudara. Maaf, selamat pagi. Selamat kita beribadah dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berbicara tentang ketaatan adalah penyembahan. Kenapa ini perlu untuk kita perhatikan? Karena ada banyak kali orang berpikir ketaatan itu cuma sebatas taat melakukan sesuatu, padahal sebenarnya ujung dari ketaatan itu adalah penyembahan. Penyembahan itulah yang akan menguji dari ketaatan kita. Jadi waktu kita taat, sebab taat itu bisa saja karena aturan. Seperti orang mau pakai helm, kenapa dia pakai helm? Mungkin dia pakai helm supaya tidak ditangkap polisi karena aturannya. Padahal taat itu ujungnya bukan pada peraturannya itu, tetapi taat itu sebenarnya bukti dia menyembah kepada Tuhan. Jadi kalau kita cuma berbicara taat pada level tertentu, belum tentu orang taat itu juga dia menyembah Tuhan. Belum tentu. Karena kita mesti tahu ketaatan itu, sekali lagi, maka saya mendorong untuk memperhatikan firman Tuhan ini supaya kita mengerti bahwa ketaatan itu sebenarnya adalah penyembahan. Nah, dan tentunya itu akan berhubungan dengan iman. Makanya saat ini kita akan berbicara ketaatan dengan iman. Iman dan ketaatan. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Allah, supaya melahirkan kehidupan yang berkenan, kehidupan yang berkualitas. Jadi persekutuan dengan Allah itu akan melahirkan hal-hal yang bernilai, melahirkan hal-hal yang bermutu, melahirkan hal-hal yang berkualitas. Makanya manusia itu harus bersekutu dengan Tuhan. Nah, bersekutu dengan Tuhan tidak terlepas dengan iman dan tidak terlepas dengan penyembahan. Karena bersekutu itu berarti bersatu dengan Tuhan, bersekutu itu bersesuaian dengan Tuhan, bersekutu itu berarti bermanunggal atau menyatu dengan Tuhan. Nah, kalau tidak ada ketaatan, berarti sebenarnya tidak ada penyatuan, tidak ada penyembahan kepada Tuhan. Makanya saat ini kita akan berbicara tentang hal itu. Pertama-tama kita lihat Ibrani 11 ayat 6 dulu. Kita bicara tentang iman. Di sini Ibrani 11 itu perikopnya adalah saksi-saksi iman. Jadi kita akan belajar dari firman Tuhan tentang iman. Ibrani 11 ayat 6 dia berkata begini: tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita lihat di sini, saudara-saudara, rupa-rupanya sebelum kita sampai pada kehidupan di mana kehidupan kita berkenan kepada Allah, pertama-tama dia harus percaya kehadiran Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan itu harus dipercaya. Kehadiran Tuhan tentunya tidak dapat dibatasi oleh gedung, tidak dapat dibatasi oleh situasi, oleh suasana hati, oleh keadaan keuangan, oleh keadaan keluarga, oleh baju yang kita pakai. Suasana kehadiran Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh itu. Kehadiran Tuhan itu hanya percaya bahwa Allah ada. Itu titik. Kita mesti percaya bahwa Allah ada. Karena dengan kepercayaan ini, maka kita berkenan. Artinya Tuhan melihat kita benar. Jadi kepercayaan itu kepada Kristus yang memantaskan kita benar di mata Tuhan. Sekali lagi, benar di mata Tuhan. Sebab iman itu bukan bicara tentang benar saja di mata Tuhan, tetapi kita mesti lihat pelan-pelan di sini.
Jadi sekali lagi, untuk kita dapat berkenan, itu perlu iman. Jadi imanlah yang membuat kita berkenan kepada Allah. Iman. Jadi waktu kita sadar bahwa iman itu bahwa iman yang membuat kita berkenan, makanya tindakan lainnya Alkitab katakan kita harus percaya bahwa Allah ada. Sekali lagi, kita mesti percaya bahwa Allah ada. Allah hadir. Jadi kehadiran Tuhan itu diakibatkan oleh kepercayaan kita. Kepercayaan bagaimana? Kepercayaan yang berkenan kepada Allah. Ini penting sekali. Jadi sekali lagi, dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bahasa Inggrisnya please, dikenan, diterima oleh Allah. Jadi kalau kita mau diterima oleh Allah, kita mesti percaya bahwa Allah ada. Nah, inilah yang membedakan kita dengan yang namanya, ada kan orang ateis, tidak percaya adanya Allah, itu ateis. Itu kepercayaan ateis. Padahal sebenarnya mereka percaya teknologi, mereka percaya kepada manusia, mereka percaya kepada keunggulan-keunggulan pribadi. Sebenarnya bukan ateis sebenarnya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan yang benar, itu saja. Mereka percaya kepada uang, kepada materi, kepada hedonisme. Mereka percaya kepada teknologi. Itu kan juga merupakan agama. Kalau saudara pergi ke Argentina, agama Argentina itu bukan, memang mayoritas Katolik, tapi agama orang Argentina itu sepak bola. Kalau ada sepak bola, semua tutup, termasuk gereja. Jadi saudara-saudara, kepercayaan kita akan menunjukkan agama kita juga. Jadi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada. Sekali lagi saya bicara sebenarnya pertama-tama tentang iman dulu. Karena ini akan masuk kepada penyembahan. Kenapa saudara-saudara? Karena kita akan masuk tanpa iman itu. Sekali lagi, iman itu yang membuat kita berkenan kepada Allah. Berkenan. Pada titik ini oke. Tetapi ada titik yang harus kita hidupi lagi. Kita harus jalani lagi. Ada titik yang harus kita tekuni lagi. Coba kita lihat saudara-saudara, apa kata firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat 7-8. Kita akan lihat beberapa hal. Hanya Yosua 1 ayat 7-8, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ada dua hal yang kita harus tahu di sini. Ada yang namanya iman, ada yang namanya ketaatan. Sekali lagi, ada yang namanya iman kepada firman Allah, dan ada yang namanya taat terhadap firman Allah. Nah, orang benar itu orang yang berkenan kepada Allah. Kata Alkitab, kita berkenan kepada Allah karena iman. Sekali lagi, karena iman. Tetapi tidak berhenti di situ. Tuhan ingin orang yang beriman itu hidupnya taat. Sekali lagi, orang yang beriman itu hidupnya berkenan kepada Allah oleh sebab karena ketaatannya terhadap Tuhan. Makanya saya percaya bahwa ketaatan itu merupakan bentuk dari penyembahan kita kepada Tuhan. Pencapaian yang tertinggi dari setiap orang percaya manakala dia belajar untuk taat. Nah, taat ini memang perlu diuji, saudara. Karena taat ini bisa saja orang lain tuh taat. Kenapa dia taat bayar perpuluhan? Oh, supaya dia diberkati. Nah, jadi ketaatan dia supaya dia diberkati. Seperti saya katakan tadi, ada orang pakai helm. Kenapa dia pakai helm?
bawa sepeda motor supaya dia tidak ditilang oleh polisi. Kenapa dia pakai safety belt? Supaya dia tidak ditilang oleh tilang elektronik. Jadi takut dia terhadap tilang. Apakah ini disebut taat? Oh, pada satu titik tertentu kita lihat dia taat. Tapi pada ujung-ujungnya sebenarnya bukan merupakan ketaatan. Jadi sekali lagi kita harus tahu bahwa ketaatan itu akan bermuara pada penyembahan. Bukan cuma sekedar pada aturan-aturan, tapi itu merupakan penyembahan yang terus-menerus kepada Tuhan. Makanya sekali lagi saudara-saudara, saya mendorong kita semua, baik yang ada di tempat ini ataupun Anda yang mendengarkan lewat siaran langsung ini ataupun rekaman saudara-saudara di Philadelphia Community Church di fanpage-nya. Saudara harus tahu bahwa penyembahan itu akibat dari ketaatan kita kepada Tuhan. Orang berpikir, oh penyembahan itu kan tepuk tangan. Betul, itu bagian dari penyembahan. Oh penyembahan itu doa. Iya betul. Tapi sebenarnya penyembahan itu 24 jam saudara. 24 jam penyembahan itu. Karena itu bicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan cuma di tempat ibadah, bukan cuma di gereja, bukan cuma di gedung gereja, di gedung pertemuan. Tapi ketaatan itu saudara-saudara, itu juga di mana-mana, dimanapun kita berada, siang atau malam, di rumah atau di luar rumah, di depan anak-anak atau di depan tetangga, di depan suami, di depan istri, di mana-mana saudara. Ketaatan itu sebenarnya, makanya saya katakan tadi, ketaatan itu ujung-ujungnya harus pada penyembahan. Kalau tidak pada penyembahan, berarti ketaatannya tidak murni. Ketaatannya itu ada agenda tersembunyi. Seperti saya katakan tadi, kenapa orang bayar perpuluhan? Ya katakan dia karena supaya dia diberkati. Jadi ketaatan dia karena mau diberkati, bukan karena penyembahannya, bukan karena bukan karena ketaatannya. Jadi taat saudara-saudara ada ujung-ujungnya. Makanya kita mesti belajar terus lagi dan lebih lagi untuk memahami kebenaran. Makanya saya percaya sekali lagi saudara-saudara, bahwa hidupmu itu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Hidupmu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Karena kalau bicara taat, ini bicara tentang aplikasi hidup. Kalau bicara taat ini berarti aplikasi perilaku hidup yang sesuai dengan firman Allah, yang sesuai dengan Kristus. Kita mesti tahu saudara, kita mesti sadar saat-saat ini saudara, Tuhan sedang bekerja untuk mengoreksi gerejanya, untuk memperbaiki gerejanya, supaya gerejanya dikuduskan oleh kebenaran. Dan pengudusan yang sementara terjadi adalah pengudusan karakter, pengudusan hati, pengudusan paradigma, pengudusan kehidupan perilaku setiap hari. Tuhan sedang bekerja di sana. Memang Tuhan masih menyembuhkan orang, mujizat penyembuhan, mujizat itu masih terjadi. Tetapi sekarang kita melihat bahwa ada sesuatu yang lebih mulia lagi yang sementara Tuhan kerjakan bagi umatnya, bagi gerejanya, yaitu bagaimana dia mengelola hidup kita, bagaimana dia membentuk hidup kita, supaya hidup kita taat pada firman Allah. Karena itu merupakan bentuk daripada iman kita kepada Tuhan, taat. Dan taat itu akan bermuara kepada penyembahan kita kepada Tuhan. Makanya iman dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Iman dan ketaatan itu bersatu, berjalan bersama-sama. Waktu Anda pisahkan, Anda tidak memiliki penyembahan. Sekali lagi, waktu iman dan ketaatanmu engkau pisahkan, berarti kehidupanmu tidak dibentuk sesuai dengan standar ilahi atau standar
kebenaran firman Tuhan. Matius 7, saya ingin kita melihat Matius pasal 7. Matius 7 ayat 24 dan sampai 27, dia berkata begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku, mendengarkan firman Tuhan, termasuk saat ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dengan hebat, dan hebatlah kerusakannya. Nah, kita lihat di sini saudara-saudara, penekanan dari kebenaran firman Tuhan ini adalah mendengar dan melakukan, percaya dan taat. Jadi waktu kita percaya kepada firman Tuhan, itu akan melahirkan ketaatan. Nah, waktu kita taat, saudara-saudara, disinilah peran dari orang yang beriman. Sekali lagi, disinilah letak peran dari orang yang beriman. Karena dia diciptakan bukan jadi robot. Karena orang percaya diciptakan dengan kehendak bebas. Orang percaya diciptakan Tuhan sangat mulia, karena ditaruh di dalam diri kita kehendak bebas, mau memilih taat atau memilih tidak taat, mau memilih kehendak Tuhan atau kehendak diri sendiri, mau memilih kehendak sorgawi atau memilih kehendak duniawi. Itu keputusan kita, dan itu terletak pada ketaatan. Jadi yang memutuskan taat itu adalah kita sendiri. Jangan serahkan kepada Tuhan, enak aja. Itu ketaatan itu harus lahir dari diri kita sendiri. Iman itu anugerah juga yang Tuhan berikan. Tetapi respon daripada anugerah Tuhan adalah ketaatanmu kepada anugerah itu. Dan itu berbicara tentang diri saya, tentang diri kita semua, tentang diri Anda. Jadi Andalah yang akan yang akan memutuskan untuk taat atau tidak, karena di sini sudah pada tingkat penyembahanmu kepada Tuhan. Di sini sudah pada level di mana engkau harus putuskan engkau mengasihi dunia atau mengasihi Tuhan. Saya percaya orang yang benar-benar memiliki iman yang murni, saudara-saudara, dia akan belajar untuk taat, walaupun mungkin terseok-seok, walaupun mungkin tertati-tati, walaupun mungkin masih belajar. Tapi waktu dia mencoba melangkah, ada kekuatan Tuhan yang membackup dia, sehingga ketaatannya itu betul-betul terjadi. Nah, disinilah kata Alkitab, barang siapa mendengarkan perkataanku dan melakukannya, dia adalah orang yang bijaksana. Dia adalah orang yang, kalau bahasa saya, dia adalah orang yang menyembah Tuhan. Waktu kita belajar untuk mendengar dan melakukan firman Allah, kita adalah orang yang menyembah Tuhan. Itu adalah orang yang bijaksana. Kalau kita cuma dengar, Alkitab katakan kan ada satu kelompok orang berkata mendengar dan tidak melakukan. Jadi ada keputusan, kita akan menjadi orang bodoh atau orang bijaksana. Itu keputusan kita, saudara. Jangan salahkan orang lain. Banyak kali hidup kita terlalu banyak menyalahkan orang. Menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak, menyalahkan keadaan ekonomi, menyalahkan situasi. Padahal sebenarnya itulah keputusan kita, tanggung jawab yang harus kita jalani.
Jadi disinilah sebenarnya letak dari penyembahan kita kepada Tuhan. Ini yang harus, makanya disinilah yang harus kita hati-hati. Disinilah yang harus kita perjuangkan. Saya dan saudara harus berjuang di sini. Berjuang apa? Untuk taat. Itu pun taat itu harus terus dipoles supaya ketaatan kita murni berujung kepada penyembahan kepada Tuhan. Ini yang penting, yang harus kita cermati. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kita melihat dua kelompok orang ini sebenarnya memberikan contoh kepada kita semua. Karena Tuhan memberikan contoh. Dia memberikan perumpamaan. Ada dua orang yang membangun rumah. Jadi saya percaya hidup ini, kalau kita orang Kristen, kita berada di dua ini. Bijaksana atau bodoh. Ya, saya tidak tahu, saya masih belajar. Saya orang bodoh yang masih belajar menjadi bijaksana. Kalau saya tapi saya mau berusaha pada satu titik, saya adalah orang yang bijaksana. Jadi saya mendorong kepada kita semua, belajar, mari kita belajar sama-sama. Belajar, kalau kita gagal, tidak apa-apa. Seperti saya ajarkan kepada anak saya waktu dia belajar bahasa Inggris, saya bilang jangan takut salah. Salah tidak ada masalah. Yang penting berani bicara. Kalau belajar bahasa asing kan begitu. Yang penting berani bicara. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang saya belajar itu. Nggak usah takut salah. Kalau salah bisa kalau salah kok nggak mau masuk neraka kok, itu maksud saya. Yang penting bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Salah, berani koreksi diri. Kalau orang nggak berani koreksi diri kan tuh keras tengkuk namanya. Kalau keras tengkuk itu apa? Ya, dia keras tengkuk itu lebih parah dari orang bodoh. Orang bodoh itu bisa belajar jadi pintar. Tapi kalau keras tengkuk, dia merasa, walaupun dia bodoh, dia merasa dia pintar. Itu yang namanya keras tengkuk. Orangnya tidak bisa diatur. Merasa benar terus, padahal sudah salah. Makanya Alkitab katakan, ada jalan yang disangka lurus, padahal ujungnya menuju maut. Jadi kita harus tetap terus koreksi diri. Walaupun kita pemimpin, walaupun kita orang tua, kita juga harus koreksi diri. Emangnya lo benar terus? Nggak mungkin lah. Kita satu titik ada di titik bahwa kita salah. Kalau kita keras tengkuk, kita tidak akan pernah melihat bahwa kita salah. Orang yang salah. Kita akan mempersalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Situasi dan keadaan semua pasti akan disalahkan. Kenapa saudara-saudara? Karena ini ketaatan. Makanya saya ingin katakan, ketaatan itu penyembahan. Ketaatan itu bukan untuk supaya Anda diuntungkan. Ketaatan itu bukan untuk supaya Anda diberkati. Ketaatan itu bukan supaya Anda mengalami apa yang Anda inginkan. Bukan. Ketaatan itu adalah penyembahanmu 100% kepada Tuhan. Anda dapat berkat atau tidak, penyembahanmu itu penting. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman mereka teruji waktu itu. Mereka dimasukkan ke dapur api. Waktu mereka dilemparkan ke dapur api, mereka harus memutuskan untuk tetap taat kepada Tuhan. Taat dalam pengertian apa, saudara-saudara? Mereka waktu itu percaya kepada Tuhan. Kalau toh, ini kalimat yang luar biasa, kalau toh Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah kepada patung yang Tuanku dirikan itu. Wow. Jadi bahasanya begini, kalau Tuhan tidak tolong pun, kalau Tuhan tidak buka jalan pun, kalau memang kami harus mati, tidak apa-apa deh, yang penting tidak menyembah kepada patung berhala itu. Nah, ketaatannya harus seperti itu, saudara. Diberkati pun harus taat. Tidak diberkati, tidak ada jalan keluar, tidak ada masalah, tidak
tidak ada pertolongan dari Tuhan pun harus tetap taat. Itulah kualitas dari iman kita, penyembahan kepada Allah. Makanya saudara-saudara, mari kita belajar tetap terus membuka hati. Jangan cuma jago mendengar, tapi lemah di dalam melakukan. Makanya ayat ini katakan ada orang yang mendengar, dengar dia hebat, tapi tidak bisa melakukan. Maka datanglah angin, datanglah banjir, datanglah hujan dan lain sebagainya. Rusaklah, rubuhlah rumah yang didirikan. Kenapa? Karena cuma mendengar, tidak melakukan. Cuma percaya. Only percaya, tanpa ketaatan, nol besar. Kalau saudara hanya percaya dan tanpa adanya ketaatan, nol besar, tidak akan melahirkan kualitas kehidupan. Karena ketaatan itu, saudara, dengar baik-baik, saudara, ketaatan itu akan membuat hidupmu tergores. Ketaatan itu akan mencabik-cabik manusia lamamu. Ketaatan itu betul-betul akan menghancurkan kehidupanmu supaya muncul kehidupan Tuhan. Ketaatan itu ada harga yang harus kita bayar. Makanya mesti betul-betul. Tapi saudara percayalah, akan ada pertolongan Tuhan pada waktunya. Belajar untuk taat. Itu adalah penyembahan. Coba kita lihat Ibrani. Kembali lagi kepada Ibrani 11 ayat 7 dan 8. Ibrani 11 ayat 7 dan 8. Karena iman, Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dengan iman mereka taat. Nah, itu dia. Jadi tidak boleh berhenti hanya beriman, percaya. Kalau engkau mau kehidupanmu berkualitas, kalau mau kehidupanmu betul-betul bermutu, sampai pada level ketaatan adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Taat. Karena ini yang dituliskan oleh firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, perhatikan baik-baik, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi keselamatan itu sangat berhubungan erat dengan ketaatan. Jadi kalau tidak taat, Nuh dan keluarganya tidak selamat. Nah, caranya taat bagaimana? Bangun bahtera. Artinya ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Nuh dan keluarganya. Ada tanggung jawab dari saya, ada tanggung jawab dari saudara-saudara untuk melakukan kehendak Tuhan. Ada tanggung jawab. Makanya jangan lepas tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Taat. Ada tanggung jawab. Taat itu pendek. Tapi saudara-saudara, disitulah sebenarnya pergumulan yang paling berat bagi kita. Sekali lagi, taat itu pendek. Katanya pendek, T-A-A-T. Tapi disitulah letak dari perjuangan kita yang paling berat.
di taat itu. Karena di taat itu, di situ terjadi proses pengikisan keakuan. Karena di taat itu terjadi proses pengikisan hobi-hobi. Di situ saudara-saudara, di taat itu, di situ terjadi satu pergumulan yang sangat berat di dalam hidup kita. Mau mengerjakan hati Tuhan atau mau mengerjakan hati kita. Mau mengerjakan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, atau keinginan dan kehendak kita. Disitulah letaknya. Taat. Sekali lagi, taat adalah penyembahan. Makanya jangan dipisahkan iman dengan ketaatan. Kita lihat ayat terakhir ya. Ayat terakhir, Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Agak panjang, tapi tidak mengapa saya baca pelan-pelan bagi kita semuanya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah padaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kehidupan yang sejati kita terletak di perbuatan-perbuatan kita, di sepak terjang kita. Jadi sekali lagi, hidupmu sebenarnya adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Ada orang berkata, hidupmu adalah agamamu. Jadi benar atau salah seseorang, saudara-saudara, dia berada di jalur benar atau tidak, lihatlah buah kehidupannya. Dan saya percaya saudara-saudara, kita semua mau bukan cuma sekedar untuk ada pada level bahwa kita percaya Tuhan, tapi kita mesti melangkah lebih jauh untuk taat. Perbuatan-perbuatan kita harus menunjukkan kehadiran Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita harus menunjukkan hati kita berpihak pada dunia atau pada sorga. Perbuatan-perbuatan kita harus mengeluarkan aroma sorgawi, keharuman bagi Tuhan, tetapi kematian bagi dunia. Itulah kekristenan. Jadi saya mendorong kita semua untuk hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hidupmu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saya berdoa kepada kita semua. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada saat ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang berbicara kepada kami tentang iman dan ketaatan yang tidak dapat dipisahkan, karena ini merupakan penyembahan kami kepada Tuhan. Tolong koreksi hati kami,
paradigma kami tentang perbuatan-perbuatan kami dalam sepak terjangnya kami dalam dunia ini. Tuntun kami supaya kami bisa melahirkan perbuatan-perbuatan yang menyembah kepada Tuhan. Karena kehidupan yang taat adalah kehidupan yang menyembah Tuhan. Tuhan, tolong umat-umat-Mu, jamah mereka dimanapun mereka berada. Jika mereka lemah di dalam iman dan ketaatan mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus, kuatkan mereka. Jika mereka sakit, kami percaya, hamba percaya, mujizat masih terjadi, mujizat masih ada bagi kami. Di dalam nama Yesus, sembuhkan, pulihkan, kerjakan mujizat bagi hidup mereka Bapa. Dalam nama Yesus, berbelas kasihanlah kepada kami, supaya perbuatan-perbuatan kami mengeluarkan aroma sorgawi. Perbuatan-perbuatan kami sudah, Tuhan, melahirkan hal-hal yang menyenangkan akan hati Tuhan. Karena hidup kami adalah penyembahan-Mu, penyembahan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus, jika ada jemaat yang lemah, kuatkan, sakit sembuhkan, yang ada dalam masalah, yang ada dalam pergumulan hidup, hamba berdoa dalam nama Yesus, berikan kemenangan kepada mereka, berikan mujizat kepada mereka. Masalah di rumah, masalah hubungan suami istri, masalah antara orang tua dan anak, masalah dalam kantor, bisnis, usaha mereka, karena situasi dan keadaan sekarang, hamba berdoa, lakukanlah mujizat bagi anak-anak Tuhan, sebab mereka belajar untuk menyembah kepadamu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, ampuni ketidaktepatan kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah dengan kebenaran yang Kau kerjakan dalam hidup kami mengerjakan kebenaran Allah untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam damai bagi kita semuanya. Salam damai bagi Indonesia. Salam mujizat bagi orang yang percaya. Haleluya. Amin.